Muliakan Majelis Taklim Mutia Masjid Kampus UGM yang dirahmati Allah, yang kami muliakan para alim, para ulama, cerih pandai, tokoh masyarakat yang besar tadi gelar, yang kecil tadi sebut nama. Mudah-mudahan kita semua bersama-sama di dunia, bersama-sama sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahar, alhamdulillah al-malikul jabbar, alhamdulillahi Allahu akbar, wassalatu wassalamu ala rasulillahi akhir, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma arhamna bil Quran. Sehat semua ya hadirin? Masya Allah, wajah-wajah teduh calon-calon penghuni surganya Allah. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum nikah tahun ini segera menikah. Belum nikah semua ya jemaah. Amin. Anaknya, adiknya. Yang paling penting doa kita yang gak pernah kita skip di setiap episode pengajian, kajian, ngaji bareng, sharing time. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Satu-satunya nama yang kita akan sangat berbahagia kalau nama ini ada dalam hati dan relung jiwa kita. Dan Allah berjanji kalau nama ini sering kalian sebut-sebut, Nabi bersabda, tukfahammuk wa ghafarolaka dzanbuk. Semua harapan, ingin, cita-cita dan impian semuanya dikabulkan. Dan sesiapa yang dulunya punya dosa, dosanya Allah maafkan. Nama siapa yang selalu membuat semua harapan dikabulkan dan semua dosa termaafkan, nama itu adalah nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering sebut-sebut nama ini. Lebih-lebih kalau nanti punya anak, berikan nama dengan nama Muhammad. Nama bagus dalam Al-Quran pun juga boleh dipakai. Yang penting jangan mentang-mentang ayat Quran sembarang comot. Nama anak saya Abu Ustadz, ada loh dalam Al-Quran. Oh iya ibu, nama panjangnya Abu siapa? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ada nggak Abu Lahab dalam Quran? Ada. Tapi kita penuh dengan rasa hormat kita kepada para nabi, para rasul. Itu salah satunya adalah dengan menamakan mereka untuk anak cucu keturunan kita, dan mereka termasuk jadi orang yang paling kita sebut, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini tema kita adalah tema tentang halal bihalal. Bahasa pom bensinnya mulai dari nol. Saya mau ngajak kita semuanya jamaah bareng-bareng tilawah Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199. Surah Al-A'raf. Sudah ketemu surah yang ketujuh ayat 199. Saya pimpin, lalu jamaah mengulangi apa yang saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghu fasta'id billah innahu sami'un alim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitan tadakkaru fa idza hum mubsirun. Allahumma arhamna bil Quran. Hari ini hadirin, insyaallah kita akan bahas 3 ayat yang tadi kita baca. Nanti merahnya tentang halal bihalal atau rasa memaafkan itu ada di ayat 199 di mana Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang pertama, khudhil afwa. Coba diulangin 1, 2, 3. Yang pertama, jadilah pemaaf. Siapa di antara kita jamaah yang tidak pernah sedikit pun sedih dalam hidupnya? Saya rasa hampir setiap manusia pernah sedih, betul? Hampir manusia pernah galau, betul? Pernah kita ngerasa kecewa, betul? Itu semua ada obatnya jamaah. Karena kalau ditanya apa yang membuat kita kecewa, apa yang membuat kita terluka, apa yang membuat wajah kita bermuram durja, bersedih hati sekian lama, jawabannya cuma satu, kadangkala harapan kita tak sesuai dengan kenyataan. Ingin punya jodoh tingginya 185, kulitnya putih bengkoang, kalau duduk dibanding teman-temannya lebih tinggi karena dompetnya tebel. Tapi ternyata kenyataannya enggak kayak gitu. Ada keinginan, ya Allah karuniai hamba menantu, ya Allah kalau bisa menantu hamba hafal Quran 30 juz, hafal hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Daud, Nasai, Ibnu Majah. Syukur-syukur ya Allah kalau bisa mantu hamba yang pengertian sama mertuanya. Syukur-syukur mantu hamba besok ya Allah adalah anaknya konglomerat nomor 1 se-Indonesia. Umur bapaknya besan saya 99 tahun. Semuanya nanti warisannya turun ke menantu saya. Jamaah yang dirahmati Allah, nggak sesuai kadang realitas sama yang diharap-harapkan. Lantas hati merasa kecewa. Padahal obat dari rasa kecewa adalah tidak berharap kepada siapapun selain Allah. Makanya kan Allah paling nggak suka kalau ngelihat seorang hamba itu, kok kamu berharapnya bukan sama aku ya. Allah nggak suka ngelihat seorang hamba itu online, tapi dia onlinenya kok nggak sama aku ya.
Bangun tidur yang dicari sejadah sholat tahajud atau handphone? Jawab jujur, sejadah atau handphone? Sejadah. Wah, ini udah ngaji. Tidur, bismika Allahumma amutu wa ahya. Begitu bangun, bismika Allahumma. Wah, berarti fokus. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pah, handphone mamah mana? Biasanya langsung habis itu nanya, nyari handphone. Allah itu ketika ngasih kode, tiba-tiba jam 3 pagi kita bangun, nyamuk itu kok weng, 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 atau jam 2 kita terbangun, itu kita bangun. Allah inginnya kalau hambaku kamu onlinenya kamu ngetik ke aku, bahasa sosmednya ya. Kalau online jangan sama yang lain dulu. Kalau online terhubungnya hanya kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wahai Muhammad, bilang ya, kalau ada umatmu yang adalah hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, anni fa inni qarib, tolong jawab, Allah itu dekat. Allah itu dekat. Udah mah jamaah yakin aja Allah itu dekat. Kalau jamaah ada panitia-panitia yang hebat luar biasa, panitia Majelis Taklim Mutia Masjid Kampus UGM, gimana sih analogi Allah dekat, ketenangannya, kenyamanannya untuk seorang hamba tuh kayak apa sih? Lihat, kalau panitia bilang, Assalamualaikum Ustadz, kita ngaji jam 9, nanti kalau bisa sebelum jam 9 Ustadz kalau bisa sudah di sekitaran kampus UGM. Beliau nelpon. Kalau saya bilang, Bu, saya masih di Wonosobo, kira-kira jam 9 kurang 15 nelpon, jam 9 acara dimulai, 15 menit Wonosobo Jogja mungkin atau tidak? Tidak. Apa perasaan hatinya panitia? Gelisah, galau. Kenapa? Karena dia tahu narasumber yang hari ini masih jauh di sana. Jauh. Yang jauh biasanya menggelisahkan. Kalau jauh biasanya buat nggak nyaman. Tapi coba pahami ayat ini. Anni fa inni qarib. Coba jawab, hambaku, aku Allah selalu dekat. Bahkan di ayat yang lain Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Saking Allah maha tahu, lebih daripada kita tahu diri kita sendiri. Maka kalau analoginya tadi, panitia nelpon, Ustadz 15 menit lagi kajian dimulai, Ibu kami sudah di ruang tunggu. Alhamdulillah. Kenapa sama Allah kita nggak make hal yang sama? Ibu berangkat ke Jakarta naik pesawat. Pertanyaan saya, kenal pilotnya atau rata-rata nggak kenal? Ibu naik kereta Taksaka Jogja Jakarta, kenal masinisnya atau rata-rata nggak kenal? Tapi ketika naik pesawat tenang atau nggak tenang? Tenang. Naik kereta bisa tenang. Kenapa kalau naik pesawat nggak kenal pilotnya sanggup kita merasa tenang? Naik masinis
Naik kereta gak kenal masinisnya tetap bisa tenang. Kenapa? Kita tahu hidup kita adalah diatur sama Allah, kok kita malah gelisah? Harusnya kita mengenal Allah lebih baik daripada mengenal pilot, lebih baik daripada mengenal masinis yang membuat tenang di perjalanan. Harusnya kita lebih tenang kalau kita tahu takdir kita ditulis oleh Allah. Maka ada satu kalimat nih jadiin status jemaah, story WA. Jadiin story WA nih jemaah. Siapa tahu kalau ada yang nonton nanti jadi hidayah. Tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah terluka, dan pasti terjamin hamba pasti bahagia. Tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah terluka, dan pasti terjamin seorang hamba akan bahagia kalau semua harapannya ditambatkan hanya kepada Allah. Share jemaah. Kalau seorang hamba fokusnya ke Allah, dia tahu makhluk yang datang mengecewakan dia itu sebab karena Allah ingin mengajarkan kita supaya lebih sabar. Makanya habis ini ibu mohon izin, namanya siapa ibunda? Ibu Eti. Habis ini Ibu Eti, sebelahnya Ibu Eli. Habis ini namanya semua jadi Bu Sabar. Bu Sabar itu siapa? Yang apapun keadaan yang terjadi pasti tetap akan sabar. Segimanapun pahitnya keadaan mengecewakan, tetap akan sabar. Belajar jadi Pak Sabar, belajar jadi Bu Sabar. Allah berfirman jamaah, ini yang suka dengar ucapan yang gak pantas, sering dengar ucapan yang nyakitin hati, coba buka Al-Muzammil ayat 10. Allah nyuruh apa sih? Al-Muzammil, surah Al-Muzammil, surahnya surah yang ke 73, ayatnya ayat yang ke 10. Sudah ketemu? Wasbir ala ma yaquluna. 1, 2, 3. Wahjurhum hajra jamila. Wasbir, Allah perintahkan kalau datang sesuatu ucapan-ucapan yang gak pantas, wasbir, sabar. Ustadz, kenapa sih? Pernah ada seorang ibu nanya gini jamaah, kenapa hidup kita tuh gak dibuat sama Allah baik-baik aja, semuanya baik aja, punya tetangga baik, punya menantu baik, punya mertua baik, punya kasih baik, punya semua hal di muka bumi ini baik. Kenapa harus ada orang yang menguras kebaikan kita, nguras kesabaran kita, nyakitin hati kita, ngecewain kita? Kenapa dia harus ada? Jawabannya, kalau semuanya baik-baik saja, semuanya solih-solihah, di mana kita tahu letak kesabaran kita? Allah datangkan yang dia mengecewakan kita, Allah datangkan yang dia nyakitin hati kita. Tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita tuh tahu ini loh sabar, supaya kita dapat pahala. Ini ya pahala sabarmu. Besok jamaah di akhirat ada orang jamaah, dia amalannya biasa aja, tapi Allah kasih hadiah. Nih hadiah untukmu, nih hadiah lagi. Ya Allah, amalan saya itu biasa aja, kok hadiahnya sebanyak ini? Allah jawab, karena sabarmu waktu di dunia atas gangguan, caci maki, hinaan, bulian yang orang sematkan padamu. Ini pahala sabarnya. Tahu pahalanya segimana? Az-Zumar ayat yang ke-10 pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah kasih pahala yang tanpa batas. Jadi pertanyaan saya, tolong jawab hadirin,
sabar itu ada batasnya atau tidak? Sepakat? Jadi kalau ada ibu-ibu yang sok drama kayak sinetron, kesabaranku sudah habis. Itu kesabarannya karena Allah yang nyuruh dia sabarnya habis, atau karena keterbatasannya dia sebagai manusia? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, karena memang kita makhluk lemah. Makanya sekali oke. Kalau sekali dua kali saya maafin ya Ustadz. Kalau ketiga kali tiada maaf bagimu. Kenapa jemaah? Maafin aja. Khudhil afwa. Ayo diulangi. 1, 2, 3. Khudhil afwa. Ambillah maaf. Khudh itu bahasa Arab yang artinya ambil maaf itu. Maksudnya apa? Cara memaafkan yang paling mudah, kita mengambil dan menjemput maaf itu untuk diletakkan di sini. Sampai nggak ada lagi rasa dendam, iri, dengki. Ngelihat tetangga beli mobil baru, stroke. Ngelihat tetangga beli rumah baru, tipes. Nggak ada tempat itu di sini tuh, nggak ada. Berulang kali jamaah. Saya ulangi berulang kali. Kalau ini sebuah tomat, lalu tomat segar ini saya masukin ke dalam tas, lalu saya tutup. Tas itu saya biarkan di pojokan yang dalamnya isi tomat selama 10 hari tanpa dibuka. Apa yang terjadi sama tomat segar? Busuk. 10 hari pertama tomatnya busuk. Apa yang terjadi setelah saya diamkan tomat busuk itu selama setahun? Tasnya ikut busuk, rusak. Hati pendendam yang sukanya irian, yang sukanya dengkian, persis kayak gitu hadirin. Awalnya hatinya yang busuk, lama-lama menjalar, lisannya ikut busuk, matanya ikut busuk, telinganya ikut busuk, semua aspek dari ujung rambut sampai ujung kakinya ikut busuk. Orang mah baik-baik aja, tapi karena kita terlanjur membenci dirinya, semua kebaikan yang dia lakukan kita sebut pencitraan. Dia mah beli motor cash, beli mobil cash, tapi karena kita nggak suka, alhamdulillah pas orang itu lagi update status, alhamdulillah pencapaian aku mobil baru, motor baru, alah paling ngutang. Kenapa jemaah? Hati siapa yang rusak? Kita sendiri. Makanya ada kalimat, kalau kita melihat orang lain update kebaikan dan kebahagiaan hidup mereka, atau pencapaian-pencapaian dalam kehidupan mereka, dan kita ngerasa, ih apa banget sih, ngapain sih, alah gaya banget. Yang perlu diberesin adalah hati kita sendiri. Lah nggak ada angin, nggak ada hujan, yang nyuruh baca statusnya ada atau enggak? Nggak ada yang nyuruh baca status. Lah kok pas baca status muring-muring sendiri. Kenapa Thomas suaminya bilang, ini loh dia masa jalan-jalan ke Singapura, ini loh dia masa begini. Loh apa urusannya jamaah? Itu dinding dia, sosial media dia upload. Lah kok kita yang sakit hati? Bukan gitu Ustadz, tapi masalahnya dia pamer jalan-jalan, utangnya belum dibayar. Lah kalau model begini wajib ditagih. Wajib diapain? Jangan didiemin, tagih. Assalamualaikum, jangan lupa bayar hutang ya. Oh iya, mohon maaf, insya Allah bulan depan. Besok bulan depan telepon lagi. Assalamualaikum, jangan lupa bayar hutang. Besok bulan depannya lagi. Terus aja bulan depan sampai dia meninggal dunia. Gak bayar-bayar akhirnya. Bahkan ada karakter orang-orang yang kalau kita nagih hutang, dia lebih galak daripada yang ngutangin. Betul atau betul? Kayaknya pengalaman semua sini. Lagi curhat ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karenanya kalau mau hidup tenang, kalau mau hidup lapang, kalau mau hidup terbebas dari beban pikiran,
alirkan dalam darah kita itu aliran zikrullah yang penuh dengan zikir mengingat Allah, dan hati kita dilapangkan. Karena biasanya penyakit itu lebih sering datang ke hati yang banyak pikiran, ke hati yang banyak beban. Maafin aja, lega nanti jamaah. Tapi Ustadz, dia udah nginjek-nginjek harkat martabat kehormatan saya, maafin. Tapi Ustadz, dia udah ngambil semua harta yang saya pernah titipkan sama dia, maafin. Tapi Ustadz, di depan manis-manis, di belakang ternyata menusuk dan merobek-robek nama saya, maafin. Tapi Ustadz, dia ngerebut suami saya, kasih jamaah. Kalau itu yang terjadi, maafin. Anda nggak memberi maaf, toh pun juga nggak akan merubah keadaan. Jamaah, siapa yang lebih tenang hidupnya? Pemaaf atau pendendam? Siapa yang lebih tenang? Siapa yang lebih nyaman hidupnya? Pemaaf atau pendendam? Siapa yang lebih bahagia hidupnya? Pemaaf atau pendendam? Yang lebih tenang, yang akan lebih bahagia, yang akan lebih nyaman melewati episode kehidupan hanya satu orang, pemaaf. Setelah ini namanya halal bihalal ya jemaah, mulailah memaafkan. Dan saya rasa kalau kita maafin orang yang gak kita kenal, gampang. Kita gak kenal, tahu-tahu orang Jawa bilang Sugeng Riyadi, sedoyo lepat nyun pangapunten. Kira-kira kita kasih maaf gak sama beliau? Ge, sami-sami, lawo gak kenal. Coba jamaah ketemu musuh bebuyutan. Ini orang nguras banget Ustadz. Kenapa orang yang kayak gitu dihadirkan? Yang nguras perasaan, yang membuat patah hati, yang membuat kecewa, yang membuat kesabaran kita tuh nih orang kenapa hidup sih? Ya Allah, bawa dia ya Allah, jemput dia ya Allah, jemput keharibaanmu ya Allah. Sampai-sampai kadang saking nguras hati kita tuh berasa ingin banget ini orang cepet-cepet gak ada, lenyap dari muka bumi. Jangan lupa kembali ke yang awal. Dia Allah ciptakan, dia Allah hadirkan supaya jadi pembeda. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Al-Mulk ayat yang kedua. Supaya Allah tuh tahu ini hambaku sabarnya beneran atau sabar KW, sabarnya asli atau palsu. Karena banyak yang sabar palsu. Siapa sabar palsu? Seorang ibu, seorang guru yang kalau sama muridnya jatuhin apalah. Ibu guru mohon maaf, oh ya nggak apa-apa anakku, nggak apa-apa anakku. Tapi begitu anak kandungnya yang numpahin, itu sabar palsu tuh jemaah. Sama anaknya orang bisa sabar, sama anak kandung sendiri marah. Sabar palsu, Allah tuh mau tahu ini sabarnya asli atau palsu. Yang sabarnya KW ketahuan. Yang sabarnya original juga pasti Allah tahu. Wallahu alimum bidzatis sudur. Allah Maha tahu atas semua yang ada di dalam isi hati. Allah tahu nggak? Kalau kita datang pagi ini niat karena Allah, Allah tahu nggak? Yang datang ke sini niat karena ingin jualan, Allah tahu nggak? Yang datang ke sini karena ingin dapat snack, Allah tahu nggak? Mangkat kelo UGM, snacknya wena. Allah tahu nggak? Yang dalam hatinya tulus, ya Allah saya datang mau ngaji ya Allah, Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Maka belajar jamaah yuk, selalu dilihat Allah, diawasi Allah. Kalau jamaah punya karyawan, nih ruangannya 2 meter kali 2 meter, udah ente kerja di sini, pasang 20 CCTV. Kira-kira karyawannya bakal macam-macam atau enggak? Karena merasa dipantau, diawasi. Kenapa kita jadi makhluk yang enggak kayak gitu?
Padahal Allah berfirman, An-Nisa ayat yang pertama, ayat terakhir An-Nisa ayat 1, Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah benar-benar mengawasi setiap derap langkah yang kita lakukan. Kalau kita merasa diawasi Allah, kenapa masih ada kesempatan waktu luang kita untuk komen yang jelek-jelek? Itu jempol tuh jamaah, besok ditanya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jempolmu ditanya. Waktu itu ada postingan gosip artis A dengan pasangan hidupnya, lalu kita idih nggak nyangka ya. Setiap komen yang Anda semat di situ, di bawahnya dikomentarin lagi sama orang, dosanya kepada yang memulai komennya. Hapus. Habis ini kalau masih punya komen-komen jelek di sosmed, hapus. Mending komen yang baik-baik. Semoga Allah beri yang terbaik ya. Semoga Allah jaga selalu ya. Kamu sehat, kamu kuat ya. Komen yang baik-baik. Supaya jamaah setiap nanti di komen bales sama orang yang baik-baik, makasih doanya ya, makasih besti. Di komen yang baik-baik. Lah kalau jamaah idih nggak nyangka iya, itu bawahnya pasti macam-macam. Iya aku juga nggak nyangka. Emang tuh si itu tuh begini. Isinya jadi gibah di kolom komentar. Yang bahaya sabda Nabi, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Siapa yang dalam Islam memulai satu komen yang jelek, sesuatu yang buruk, terus diikuti, kana lahu wizrun, maka dia dapat dosa. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang komen-komen negatif berikutnya, min ghairi ayyan kusa, tanpa dikurangi, min auzarihim syai', dari dosa orang yang komen. Lah kalau yang komentar 2000, yang komentar 3000 di bawah kolom itu, apa jadinya kita jamaah? Pahala nggak seberapa, tapi dosa jarinya ngalir luar biasa. Ngeri. Khudhil afwa. Makanya ingat ayat ini, dihafal, pulang pokoknya ditanyain pasangan, tadi ngaji apa sayang? Khudhil afwa, jadilah pemaaf. Maaf. Lapang dada kita kalau kita maafin orang. Hadirin pernah nggak ngerasa 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh itu sudah banyak. Lagi mau makan di tempat soto, ketemu musuh bebuyutan, bilang sama suami, mas gak jadi mas. Loh kenapa toh? Istriku, ya ada dia soalnya, udahlah gak jadi, udah ayo kita makan di tempat lain aja. Ketemu jemaah. Nanti kita ketemu sama rumus khudhil afwa. Yang kedua wa'mur bil urfi. Nah yang ketiga wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil. Maksudnya gimana berpaling? Boleh untuk jaga jarak, unfollow boleh, diblokir lo boleh, di unsubscribe lo boleh, di skip begitu aja boleh. Wa'arid, berpaling kalian semua anil jahilin, dari orang-orang jahil. Tapi yang nggak boleh itu memutus silatu. Siapa bilang jaga jarak nggak boleh? Boleh jaga jarak. Siapa bilang unfollow nggak boleh? Boleh. Unsubscribe nggak boleh? Boleh. Blokir boleh? Boleh. Tapi kadang ada seseorang yang ngakunya, saya tuh paling sengit sama ini orang, nggak senang saya sama ini orang, benci aku sama dia, tapi dia adalah orang yang paling pertama, yang paling suka ngepoin statusnya orang yang dia benci. Ada di sini? Saya ngepoin tapi pakai akun yang kedua Ustadz, biar nggak ketahuan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah,
Belajar untuk memaafkan sudah. Maka yang kedua, ini langkah berikutnya. Supaya kita nggak sakit hati gimana sih Ustadz? Habis saya sih sudah maafin. Kami sudah belajar untuk memaafkan, merelakan sudah. Tapi kok kayaknya kalau ngelihat wajahnya, ketemu ada urusannya, kenangan-kenangan sama dia, hati kok belum rela ya. Allah berfirman, diulang ayatnya jemaah. Wa'mur bil urfi. 1, 2, 3. Wa'mur bil urfi. Wa'mur bil urfi. Ini lanjutan 199 Al-A'raf tadi. Wa'mur bil urfi, ajak orang berbuat baik. Jadi maksudnya kalau kita nggak mau sibuk mikirin dia, berbuat baik aja banyak-banyak. Ngaji dari satu tempat ke tempat yang lain, kajian ke kajian yang lain, taklim ke taklim yang lain, baca Quran ke baca Quran yang lain, 1 juz ke 2 juz, 2 juz ke 3 juz. Suruh sibuk sama Allah. Jamaah, manusia itu memang tidak bisa dengan mudah melupakan, apalagi perempuan. Perempuan terkenal ahli sejarah. Jangan janji sama perempuan kecuali bakal ditagih selamanya. Allah tahu kita nggak bisa melupakan sesuatu dengan gampang. Makanya Allah berfirman, bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan pelajaran. Bukan sekedar untuk dilupakan, tapi agar tidak terulang pada diri kita melukai hati yang lain. Bukan untuk tidak dilupakan lahir jadi dendam, tapi maunya Allah kita disibukkan oleh kesibukan kebaikan sampai-sampai kita nggak sempat mengingat yang buruk-buruk. Jamaah, orang itu kalau mau tahu doanya sudah deket belum, coba lihat saat dia masih sibuk nanya-nanya, tuh berarti udah makin jauh tuh. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, di Masjid Kampus UGM ini tanggal sekian, jam sekian, di waktu duha, ya Allah, hamba lagi safar datang dari luar kota, ya Allah, berikan hamba kemudahan, begini, termasuk ya Allah, kalau bisa ya Allah, hamba bisa beli rumah, bisa beli tanah dan segala macamnya. Lalu dia minta sama Allah, mana ya Allah, kemarin udah doa, rumahnya mana nih, udah tuh masih jauh ya jamaah. Tapi kalau jamaah bilang, ya Allah, hamba mohon yang terbaik darimu, mau punya rumah, mau beli tanah atau apapun yang terbaik darimu, kapanpun ya Allah, hamba pasrah kepadamu. Saat orang itu udah gak nginget-nginget tentang apa yang dulu pernah dia ucap dan dia doakan, makin dekat pengabulan doanya Allah, pengabulan doanya dia dari Allah. Makanya jamaah, sibuk aja berbuat baik. Aduh gimana ya, saya tuh mau jadi seorang hafizah umur 50, tapi kalau di sini kayaknya umur 17 tahun semua ya jemaah. Umur 40, umur 50 pengen jadi hafizah, bisa nggak ya? Nggak usah dipikirin dulu jemaah. Kadang dipikirin malah jadi beban. Sekarang aja jalanin. Ibu bisanya apa? 1 hari 2 ayat. Ya udah, sehari 2 ayat, sehari 2 ayat, sehari 2 ayat. Kan dari dulu kita udah tahu, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Lantai 100 itu dibuat dari lantai yang pertama. Quran 30 juz itu diawali dengan hafalan Qurannya 1 ayat. Ngafalin 1 ayat kan 1 menit kelar. Saya ajari jamaah 1 ayat 1 menit kelar. Bahkan saya janji 5 detik langsung hafal. Alif lam mim. Coba diulang. 1 ayat. Sudah hafal? Tuh 5 detik 1 ayat. Jangan langsung tinggi cita-citanya. Udah jalanin dulu aja jemaah. Wa'mur bil urfi. Kamu tuh mbok sibuk sama yang baik. Wa'mur bil urfi. Udah kamu tuh ajak orang aja buat baik. Wes, udah toh hambaku, jangan khawatir. Hambaku jangan panikan. Hambaku jangan overthinking. Tenang, ada aku kata Allah. Yang penting kamu sekarang jalani yang bisa kamu jalani, sedikit demi sedikit gak apa-apa, yang penting konsisten. Karena aku mencintaimu kalau kamu konsisten dengan kebaikanmu. Janji Allah jamaah.
Sabda Rasulullah, ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu yang rutin walaupun sedikit. Jangan pernah ngelihat ada orang masukin infak 2.000 terus dinyinyirin. 2.000 ya. Minta apa tadi? Minta mantu yang konglomerat. 2.000 kok kayak gitu. Jangankan sedekah 2.000, minta kebaikan sama Allah. Gak sedekah aja, minta sama Allah boleh atau enggak? Lawang kita gak minta, lawang kita gak sedekah aja, minta sama Allah boleh. Yang gak boleh itu minta kepada makhluk, karena biasanya pasti kecewa. Jamaah coba deh datang ke makhluk. Assalamualaikum Bu Uli, minta gulanya ya. Hari pertama dikasih Bu Uli, kasih. Hari kedua, Bu Uli minta gula ya, sama garam kalau bisa. Kalau bisa sih, kalau ada sayurnya boleh Bu Uli. Titip sekalian, kalau ada gasnya boleh ya Bu Uli 1 tabung. Yang kedua, beliau kok makin ngelunjak ya, tapi tetap dikasih. Nanti hari ketiga, Bu Uli boleh nggak minta, oh iya ya apa-apa, nih daftarnya Bu Uli 100 daftar. Wah minta 100, mulai dari cabai, tomat, bawang, gula, garam. Udah. Pasti nggak dikasih. Jamaah, manusia itu kalau semakin sering diminta, manusia itu perasa. Semakin sering dipinta, semakin sering dia nggak ngasih, betul? Tapi kalau Allah beda, makin sering dipinta Allah makin senang. Allah memberi pun tak akan pernah berkurang kekayaan Allah. Dan saat sudah diberi pun Allah masih bertanya sama hambanya, hambaku sudah ya, aku sudah memberi apa yang kamu inginkan, sekarang kamu mau apa lagi? Itu Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an ujibu da'watad da'i idza da'an. Hambaku, kamu minta kepadaku apapun yang kamu mau, pasti aku berikan padamu, dan aku tawari lagi, mau apa lagi. Bahkan bagi Allah, kita minta dunia dan seisinya pun kecil jemaah. Kalau seorang hamba dari yang paling awal Nabi Adam sampai paling akhir umat yang nanti hidup sampai hari kiamat meminta sesuatu kepadaku, kata Allah, lalu aku kabulkan semua permintaannya, tidak akan pernah mengurangi kekayaanku kecuali seperti jari yang kamu celup ke dalam samudra, kamu angkat 1 tetes, itulah yang aku beri pada mereka. Samudra yang luas, itulah kekayaanku yang tersisa. Allah besar jemaah kekayaannya Allah. Kenapa kita nggak sibukin sama yang baik-baik? Dulu ada orang kaya jemaah, tapi binasa karena dia sombong dengan kekayaannya, namanya Korun. Maka sekarang kalau ada orang gali-gali tanah nemu harta, disebut hartanya. Kenal jemaah sama Korun? Oh kenal, hidup sezaman. Tahu ya jemaah? Itu loh orang kayanya Korun, penguasanya Fir'aun, teknokratnya Haman, tokoh agama Bal'am, ayatnya Bani Israel. Jadi hadirin, lebih baik 1 miliar barokah daripada 1 juta nggak berkah. Setuju? Kenapa jamaah kok seolah kayak meragukan Allah? Sering banget kita tuh meragukan diri kita sendiri. Katanya mau hajat dikabul, mau permintaan dipermudah. Lah kok kita berdoanya ragu-ragu, berbuat baiknya nanggung. Padahal Nabi bersabda, sabda Nabi yang mulia, Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Hati yang lalai itu gimana? Kalau berdoa, ini loh jamaah, boleh jadi ada di antara kita yang punya karakter doanya kayak gini. Ya Allah, mohon ya Allah, Mbak minta A, B, C.
sebut hajatnya. Tapi kayaknya mah gak mungkin deh. Nah, ini namanya ghafilin lahin. Dia menghina Allah dalam doa yang disematkan keraguan atas doa yang dia pinta. Ini gak boleh. Kalau doa yakin, ya Allah. Biasanya ini anak-anak muda doanya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, seperti biasa, aku tahu Engkau selalu paham yang ku mau. Doanya anak-anak muda tuh, langsung cabut jalan. Tapi kalau doa kita Maya pelan-pelan udah diperbaiki. Ya Allah, hamba yakin di sebelah ada kawan. Ya Allah, hamba sekarang dagang. Ya Allah, mudahkan, mudah-mudahan tahun ini 10 miliar. Sebelahnya nyelesai. Emang 10 miliar bakalan dapat itu datang? Udah doa aja dulu. Ini namanya yakin jemaah. Udah gak usah ditanya, doa aja dulu. Udah gak usah ragu, doa aja dulu. Kitanya sendiri yang kadang batalin doa kita. Kita yang kadang lupa, kebaikan harus totalitas, lalu kita setengah-setengah. Siapa yang baca Al-Quran baru baca Alif Lam Mim langsung nguap. Siapa yang masuk majelis ilmu, masuk masjid kampus UGM, yang dicari langsung tiang. Habis tiang nyandar. Dengar ceramah kena angin sayup-sayup langsung tidur jemaah. Sakinah sih sakinah. Di sini memang tempatnya sakinah jemaah. Apa itu sakinah? Tenang, nyaman. Tapi kan bukan berarti terus kita menyia-nyiakan maksimal kebaikan yang bisa dimaksimalkan. Harusnya kita maksimal. Nah, terus yang ketiga, Allah berfirman ayat yang sama, wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang bodoh. Kalau ada orang ngucap yang buruk, gak usah denger ya jemaah. Belajar untuk punya sikap, saya akan tidak mau gali-gali informasi yang membuat hati sakit. Belajar untuk tidak mau menggali-gali informasi yang menyakiti hati. Cukup. Dan kalau ada berita-berita buruk tentang kita, abaikan. Orang itu selalu begitu jemaah. Kenapa kadang orang membicarakan keburukan orang lain? Jawabannya, orang yang membicarakan miring tentang orang lain karena hidupnya tidak lurus. Orang mah kalau hidupnya lurus nggak sempet. Wa nadharon bi uyubihi, kata para ulama, dia mah harus sering-sering melihat aibnya sendiri. Lihat aib sendiri, jangan lihat aibnya orang. Aib sendiri lebih besar, lebih banyak. Kalau jamaah lihat semut di seberang lautan kok bisa kelihatan, kenapa gajah di depan mata nggak kelihatan? Orang punya aib, kita punya aib. Mereka punya mulut, kita juga punya mulut. Sehingga apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang bicaranya kadang kurang pas, kurang pantas, sikapi dengan bijak, tinggalkan. Wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang jahil. Berpaling itu ngapain? Jangan lagi buka kisah lama dengan dia. Kalau yang pacaran, putus. Makanya ada kupinang kau dengan bismillah. Kalau ini, ku lepas ku putus kau dengan bismillah. Atau jangan jadi orang-orang yang nanti kamu terlalu subhanallah untuk aku yang astagfirullah. Gak boleh ada seorang hamba yang memandang diri rendah. Kamu tuh terlalu masya Allah buat aku yang innalillahi. Dah aku mah apa tuh? Belajar aja jemaah, perbaiki diri. Gak usah gabung lagi sama circle yang keliru. Kemarin biarlah sudah berlalu. Sekarang ayo kita cari circle yang baik, cari teman yang baik, cari lingkungan yang baik, cari majelis taklim. Udah deh jamaah, jangan habisin waktu untuk hal yang sia-sia. Pagi kalau ada taklim, taklim. Di Jogja ini banyak ya pagi-pagi hadirin. Dari Senin ketemu Senin ada semua ada. Udah tinggal pilih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Masuk aja ke majelis ilmu.
Lah di majelis ilmu itu Ustadz ketemu musuh bebuyutan. Ada di sini? Wah, ada lagi. Yang mana orangnya? Wah, nggak ada di sini, di planet Pluto kali jamaah. Di sini kalau udah ketemu, mungkin dua-duanya sudah sama-sama hijrah, dua-duanya sudah sama berubah. Nah, terus ayat berikutnya coba ayat 200. Ayat 200. Ada tisu, Mas? Ada tisu, Ibu? Ayat 200. Yang tadi sudah ketemu ayat 200. Jazakumullah khairan Ibu, jazakumullah khairan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Jika setan datang menggodamu, berlindunglah kepada Allah. Setan itu ada dua bentuk, minal jinnati wan nas. Ada setan dari jin, wan nas. Ada setan dari bentuknya ngaji yuk. Ayo ngaji. Tapi di tengah jalan, bentar. Kayaknya terlalu jauh deh. Mana macet kalau ke arah UGM? Pasti macet kalau ke arah UGM. Udah kita belok kanan aja. Ngapain? Karaoke. Gak bisa. Saya pokoknya mau ngaji sama Ustadz Irfan. Udahlah karaoke aja. Enggak. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Ayo ngaji. Enggak. Ayo karaoke. Enggak. Pokoknya saya mau ngaji. Saya bayarin karaoke-nya. Ayo kalau kamu bayarin. Wah, ini bahaya nih zaman nih. Orang-orang yang dia ketemu sama model ginian, fasta'id billah, ucapkan a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Ketemu yang model gini, a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Ketemu yang modelan sama, a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Hadirin, Allah itu ngasih godaan supaya kelihatan kita usahanya. Kalau malaikat mah nggak usah ditanya, malaikat emang ruku, sujud, itu malaikat. Kenapa manusia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan begitu hebatnya? Karena manusia nanti kedudukannya di atas malaikat lebih mulia daripada malaikat, disebabkan karena dia punya usaha ketika dia beramal salih. Punya usaha ketika beramal salih. Ayat terakhir, yuk. Habis ini tanya jawab jamaah. Siapkan pertanyaan kalau ada pertanyaan. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi berbuat jahat dari syaitan, mereka segera ingat kepada Allah. Kalau ada bayang-bayang ingin berbuat dosa, berbuat maksiat, ingin berbuat hal-hal yang gak pantas, tidak Allah sukai, tidak Allah senangi, selain berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, palingkan semua pikiran negatif itu, fokus ada Allah, langsung ingat sama Allah. Jamaah ngerasa, aduh aku datang bawa sendal swallow, pulang nanti bawa yongki komaladilah. Udah berniat buruk, berniat jahat, tepikan itu semua. Aduh aku nanti mau begini, semua niat buruk tepikan, fokuskan niat kita untuk Allah. Hadirin, pikiran kita yang tadinya ngeblank, kalau diisi dengan zikrullah, ini akan jadi pikiran yang cemerlang jemaah. Duduk rehat sejenak, tapi manfaat maslahat buat banyak umat. Dia merenung, tafakur, berzikir, mengingat Allah dan kebesaran-kebesarannya 1 menit, tapi manfaatnya bisa untuk ribuan tahun lamanya. Ulama tuh sering kayak gitu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas,
Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Mereka tuh tafakur merenung tuh paling sejam, 2 jam. Habis itu mereka nulis. Yang tulisannya itu manfaat ribuan tahun, ratusan bahkan ribuan tahun. Kenapa mereka bisa? Jawabannya karena isi dari kepala beliau adalah mengingat Allah. Makanya Allah paling sering menyuruh kita fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni azkurkum, kalian tuh harus banyak mengingat aku, kata Allah, nanti aku mengingatmu. Ingat Allah, Allah ingat kita. Prioritaskan Allah, Allah prioritaskan kita. Siapa hidupnya nggak memprioritaskan Allah, dia akan diakhirkan, ditepikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, saya ngajak diri saya ngajak kita semua untuk jadi 3 orang. Pertama, memaafkan. Kedua, menyegerakan dalam kebaikan. Yang ketiga, orang yang kalau ada apa-apa yang terjadi kembalinya hanya kepada Allah. Zikirnya qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdirinya dia mengingat Allah, duduknya dia mengingat Allah, berbaringnya dia mengingat Allah. Setiap detik yang berdetak dia mengingat Allah. Tidak akan pernah dikecewakan Allah orang yang dirinya dia, duduknya dia, maupun berbaring dan setiap detik yang berdetak dalam hidupnya kalau dipakai untuk mengingat Allah, nggak dikecewakan sama Allah. Sabar, ikhlas, ridho atas semua ketetapan Allah. Semoga yang sedikit bermanfaat buat yang bicara dan buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita berkumpul di dunia, berkumpul kembali di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Tapi sebelum tanya jawab, buat teman-teman yang ada di TikTok, YouTube dan IG, silakan kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sebut nama, asal kota, asal negara, caranya tap link di bio. Kalau di sini ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, isinya adalah info live streaming, info video pendek yang bisa dijadikan story WA. Hadirin bisa save nomor WA saya 0812 0812 13 60 70 20. Diulangi 0812 13 60 70 20. Lalu sebut nama saya yang tadi di Masjid Kampus UGM, hadir offline, duduk paling depan. Itu ya jemaah. Barakallahu fikum. Oh, pertanyaannya bentuknya kertas. Boleh. Menyebutkan. Jazakumullah pertanyaannya Ibu Uli. Semoga Allah memuliakan yang bertanya sekeluarga, jamaah Masjid Kampus UGM, jamaah Majelis Taklim Mutia, dan semua kaum muslimin dimuliakan Allah. Penting atau tidak kita spesifik menyebutkan kesalahan kepada dia yang pernah kita zalim padanya? Tidak. Jikalau memang mendatangkan madarat, minta maaf, harus akui kesalahan, silahkan kalau memang diperlukan, dibutuhkan. Tapi
Kalau dengan mengakui, dulu saya tuh gibahin kamu loh, kamu kan dulu tak gibahinnya begini, itu malah buat gaduh, tambah kisruh, minta maaf saja, tapi secara global. Mohon maaf lahir batin, saya punya banyak salah, mohon dimaafkan. Nggak perlu diceritakan detailnya, dulu gosipinnya sama siapa, di kafe mana, berapa, meja berapa, nggak usah, udah minta maaf secara global, Allah maaf. Ada di kertas. Jika ingin berangkat ke Baitullah, namun sepertinya biaya untuk berangkat masih dibutuhkan untuk kebutuhan anak-anak, itu bagaimana? Allah berfirman dalam Al-Quran, Hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dalam hadis dikatakan juga, siapa-siapa yang dia Islam, rukun Islam yang kelima adalah pergi haji yang wajib bagi mereka selama mereka mampu. Kalau tidak bisa untuk nabung haji karena memang urgen kebutuhan, itu masuk kategori belum mampu haji. Ada keinginan, saya sisihkan nabung Ustadz walaupun cuma 500 perak, niat Allah menghargai niat baik, masuk orang mau berangkat. Kami mendoakan semoga Majelis Taklim Muti Masjid Kampus UGM, sahabat-sahabat Masjid Kampus UGM, ada bapak-bapaknya, ada emas, mbak, semua, dan jamaah TikTok, YouTube, Instagram, dan semua kaum muslimin bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Yang sudah haji, sudah umroh, kembali lagi ke Baitullah tahun ini atau di tahun yang akan datang. Kalau kita sudah memaafkan orang yang menyakiti kita, tapi kalau kita sudah memaafkan orang yang menyakiti kita, tapi orang tersebut masih menyakiti kita, apa yang harus dilakukan? Orang tersebut masih satu komunitas. Jawabannya sabar. Itu jawaban yang di Al-Araf 199, wa'rid anil jahilin, berpaling dari orang-orang jahil. Jangan sering-sering ketemu, kalau ketemu dia hanya menyakiti. Jangan sering-sering bertatap muka, kalau mukanya hanya untuk melukai. Udah jaga jarak, hidup tenang, jaga kesehatan mental, karena kebahagiaan kita insya Allah bisa mendukung amal soleh kita yang lebih besar, produktivitas kita yang lebih bersemangat lagi, daripada harus menghabiskan waktu kepada hal-hal yang gak pernah termasuk sama wa'arid anil jahilin. Harus berpaling orang jahil. Saat ada kajian, ada orang yang ngobrol sendiri dan saya keganggu, Ustadz, apakah jika saya menegur saya bukan termasuk orang yang sabar? Wah, siapa ini yang ngobrol sendiri? Ada. Apakah kita ngobrol sendiri? Jawabannya boleh, tapi dengan cara yang baik. Bu, diam, lagi ngaji nih. Wah, ditegur kayak gitu, besok-besok nggak mau ngaji lagi. Makanya ada kisah jamaah. Emang ini kita harus baik ya? Orang tuh macam-macam. Ada kisah orang baru tobat, bawa handphone masukin saku, celana Levi's, celana jeans, bolong-bolong, robek-robek, sholat di saf 1. Rokaat maghrib lagi, maghrib kan rame orang pada sholat. Rokaat pertama handphone yang gak bunyi, rokaat kedua baru alhamdulillah ya rabbil alamin, namanya baru hijrah, handphonenya masih rock and roll aja mah, brang dumbreng, dang dumbreng. Wah, dia ini bingung nih, mau matiin gak punya ilmunya karena baru hijrah. Udahlah, akhirnya didiemin aja. Setelah salam rokaat ketiga, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dipelototin sama orang semasjid jemaah. Dia mundur teratur, dipelototin, mundur teratur. Akhirnya dia mutusin untuk langsung pakai sepatu, langsung pulang. Pas lagi pakai sepatu, lagi naliin sepatunya, ada orang melototin bilang, besok nggak usah sholat di sini loh,
brang dombrang dombreng, besok nggak usah sholat di sini lagi. Sejak detik itu, ini baru pertama kali hijrah, respon ngelihat ada orang di salah satu masjid di planet Pluto jemaah ya, langsung bersikap kayak gitu. Dia jadi, ih kok kayak gini ya. Akhirnya dia galau, akhirnya dia kembali ke clubbing apa tempat-tempat kayak gitu. Di sana dia bingung, akhirnya mecahin gelasnya tertumpah. Kata pelayannya, tenang aja mas, ini biar kami yang rapiin, kami yang beresin, nanti kami ganti minum yang baru, ini nggak usah dibayar, gratis untuk anda. Akhirnya jamaah, karena ngerasa di situ dia nyaman, perlakuannya hebat, pelayanannya bagus, akhirnya dia nggak mau balik lagi ke masjid karena trauma. Makanya ayo yang udah ngaji pelan-pelan, masjidnya makmur. Kalau ada orang yang ramah, coba lihat kanan kirinya, senyumin apa jamaah kanan kirinya? Jangan merengut ya. Senyumin kanan kirinya. Sehat mbak. Bu yo kalau ketemu tuh ya jangan, gimana kabar? Pripun kabare? Api ya wis. Bu doain gitu loh, sehat ya, lancar, berkah, semoga Allah mudahin semua urusan, sambil senyum. Nabi bersabda, sabda Nabi, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Makanya sedekah yang paling murah itu senyum. Maka betul kalau kotaknya namanya kotak infak, bukan kotak sedekah. Karena kalau kotak sedekah lewat disenyumin doang. Jadi gitu jemaah. Intinya boleh negur, tapi harus dengan cara yang baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Boleh, silakan nanti. Yang dari belakang sini ada? Belakang sini? Belakang? Boleh mbak di sana? Ada mikrofonnya sampai sana ibu? Gak ada. Langsung hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, bagaimana minta maaf kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, Contoh, saya sendiri dulu sok ngeyel sama suami saya. Pas suami saya udah meninggal, terus gimana Ustaz saya minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya pertanyaan beliau mewakili pertanyaan semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah memuliakan yang bertanya dan semua kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Gimana cara meminta maaf kalau sudah meninggal? Kalau misalkan itu adalah orang yang paling terdekat, caranya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau orangnya sudah wafat, cukup dengan taubatan nasuha. Ya Allah, hamba minta maaf, hamba bertobat ya Allah, tidak lagi ya Allah, hamba tidak akan pernah lagi hamba mendurhakai suami. Kata Allah, yo jelas suamimu udah gak ada. Itu caranya taubat nasuha. Nah, ada nggak pahala yang bisa dikirim ke suami yang sudah wafat? 7 pahala yang bisa kita kirim untuk suami yang sudah wafat. 1, badal haji untuk beliau. 2, badalkan umroh untuk beliau. 3, ilmu yang pernah diajarkan dari beliau diamalkan. 4, berkurban. Nih sebentar lagi kurban ya. Kurban atas nama beliau. Pahalanya sampai enggak? Sampai. Hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah menyembelih, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummah Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan untuk umatnya Muhammad. Umat Muhammad termasuk yang masih hidup, yakni para sahabat atau yang sudah meninggal dunia, maka kirim untuk yang sudah meninggal pahalanya sampai. Yang 5, sambung silaturahim.
Mungkin suami kita punya kawan, kawannya suami punya istri, istrinya disambung silaturahim sesama istri, bukan kepada suaminya orang. Yang keenam, mendoakan, doanya minimal Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang ketujuh, wakaf, sedekah, infak atas nama beliau, pahalanya sampai. Jadi kalau ibu pernah durhaka, itu dipegang baik-baik. Dan habis ini yang belum punya suami mudah-mudahan segera menikah tahun ini. Tapi yang sudah, tolong diingat, Rasulullah tuh pernah diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penduduknya ahlihan nisa. Kata Nabi, baginda Nabi bersabda, kebanyakan adalah perempuan. Yakfurna billah, sahabat nanya, apakah karena kufur kepada Allah? Tidak. Kata Nabi, yakfurnal ashir, karena istri-istri, perempuan-perempuan yang sudah bersuami, yakfurnal ashir, paling sering gak bersyukur sama suaminya. Suami saya hitam manis Ustadz, hilang manisnya tinggal hitamnya. Suami saya kalau ngasih 50.000 katanya untuk seminggu Ustadz. Jogja 50.000 seminggu bisa apa Ustadz? Bilang aja tenang, sayang, jangankan 50.000 untuk seminggu atau sebulan, setahun pun bisa. Buat beli apa Beb? Beli kalender. Syukuri dulu, jangan malah terus kemudian sering kufur nikmat sama suami. Lawang jamaah itu loh, ada toko di sana, kehujanan, jamaah mampir, suruh masuk, bu monggo, sama ownernya mbak-mbak di dalam, bu monggo masuk. Kita masuk, nggak kena tampias hujan, dikasih teh, dikasih pisang goreng. Besok kalau kita lewat di toko itu, kita ingat nggak kebaikan pemiliknya? Ingat, lawang cuma ngasih pisang goreng sama teh manis hangat. Suami kita tuh loh jamaah udah babak belur tiap hari, diomelin atasan, pulang masih diomiangin sama istrinya. Dari mana tadi? Aku miss call 29 kali, kenapa gak diangkat? Sama siapa? Mbok sabar dulu gitu loh jamaah. Oh sabar Ustadz, ya udah sambut yang baik. Iya papa, selamat datang. Mau makan apa? Ini menu yang mama masak, tahu goreng, tempe goreng, tempe kemul. Kasih tahu, jangan buat suami betah di luar, buatlah suami betah di dalam rumah. Kenapa betah di dalam rumah? Karena pemiliknya ramah. Siapa pemiliknya ramah atau orang yang dalam rumah adalah istri. Begitu jamaah ya, sehat lancar berkah terus, barakallah. Lagi pertanyaan? Yang belakang sana deket tiang. Nah ini mbak-mbak ashabul tiang yang mencari tiang, ashabul tiang. Gak apa-apa, diputar. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, baik ibu. Siap, baik. Siap, baik. Memecat, memuncak, meledak. Oh, meledak.
apakah Allah sudah mencatat setiap emosi yang tertumpah kepada kawan yang membuat kita emosi? Wa asirru qaulakum awi jaharu bih innahu alimun bidatis sudur. Sesungguhnya walaupun kita sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, Allah tetap maha tahu. Jadi kita emosinya memuncak, meledak, tetap Allah tahu. Walaupun kita sekarang sudah berusaha memaafkan pun, kalaupun kita sudah memaafkan, Allah pun juga sudah tahu kalau kita sudah memaafkan. Nah, sekarang yang perlu adalah ibu latih ayo untuk sabar. Rasul bersabda, as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu pada hentakan yang pertama. Sabar itu nggak bisa, wah delay, nggak bisa. Sabar itu detik pertama kita dibuat mangkel, marah, di situ jamaah kita sabar. Jadi begitu ibunda, barakallahu fikum. Silakan Mbak, fadhol. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Ini keren pertanyaannya. Sebatas apa sih sebenarnya kita menghindar? Saya silaturahmi yang dibikin kayak tadi itu tidak putus. Nah, Di sini juga pengen menjelaskan konsep silaturahmi itu sebenarnya seperti apa? Apakah memang kita harus saling bertemu dan saling bersalaman, atau cukup dengan kita memaafkan dan cukup saling berdoakan aja jalan keluar? Terima kasih. pertemuan yang terbaik itu adalah ketika namaku, namamu, untayan doa-doa kita saling bertemu di amin yang sama. Itu terbaiknya begitu. Soalan silaturahim gimana sih supaya tadi ada seperti dua statement yang unik. Unfollow boleh, blokir boleh, unsubscribe boleh menjaga jarak, wa'arid anil jahilin, tapi kok nggak boleh memutus silaturahim. Bingkainya tuh gimana? Nih jamaah, kalau ada orang kita rasa ini orang buruk banget, akan merusak mental, menjauh, silahkan. Tidak memutus silaturahmi itu maksudnya pun kalau tanpa sengaja kita ketemu, ya sudah, biasa aja. Jangan terus begitu ditegur, assalamualaikum, mau kemana ibu? Atau dibilang, anda siapa ya? Maaf, sorry kita nggak kenal. Gak usah gitu, biasa aja. Waalaikumsalam, sehat lancar berkah. Oh izin ya, kami duluan. Dan langsung begitu aja. Itu namanya tetap sambung silaturahim, walaupun hanya sekedar ucapan salam. Makanya Rasul bilang kan, silaturahim walaupun cuma hanya sekedar salam. Lah nanti kita jaga jarak karena kita tahu orang ini adalah orang yang buruk, mendatangkan efek buruk. Rasulullah kenal Abu Lahab atau enggak? Kenal Abu Jahal atau enggak? Tapi Rasul temenan enggak sama dia? Deket enggak sama dia? Tapi tetap biasa enggak? Biasa, bahkan didakwahkan sama Nabi. Jadi nanti kalau ada orang yang jahil murakkab, jahilnya parah, wa'arid, palingkan dirimu anil dari jahilina, orang-orang jahil. Tapi ntar kalau nggak sengaja ketemu, ya nggak apa-apa, sehat, barokah, kami duluan. Jadi tetap dalam bingkai silaturahim itu tetap terjalin. Nah, beliau juga bertanya, emang hakikat silaturahim itu gimana sih? Silaturahim itu, sil artinya menyambung, rahim yang ada hubungan rahim. Hakikatnya sebenarnya kita sambung silaturahim itu yang ada hubungan rahim, sebapak, seibu, sekakek, senenek, sebuyut.
Tapi ternyata ada yang meluaskan bahwa kita semua ini adalah anak cucu keturunan Nabi semua. Nabi siapa? Nabi Adam. Juga kadang istilahnya silaturahim. Walaupun memang ada juga yang berpendapat kalau kita nggak satu rahim, satu nasab, itu namanya sila ukhuwah. Namanya apa? Sila ukhuwah. Nyambung tali persaudaraan karena sesama muslim. Jadi begitu ya. Habis ini jangan ada lagi yang kalau ketemu jutek lah, tapi kan kita saling unfollow, nggak apa-apa. Daripada Anda muring-muring, Anda ngelihat statusnya, Anda sendiri yang heboh hatinya, kan aneh. Jadi begitu ya jemaah. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Barakallah. Yang mahasiswa mudah-mudahan lulus dapat pekerjaan terbaik, karir terbaik, atau siapa tahu di sini ketemu calon mertuanya. Menantuku, jangan dibu mantune UGM. Wah, luar biasa. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan semua yang bertanya dan seluruh kaum muslimin. Apa yang seharusnya dilakukan kalau seorang ibu kita suami kita sudah wafat, ibu kita masih ada tapi kita tinggal sendirian? Haruskah kita bakti kepada orang tua? Sebagai seorang anak, bakti sama orang tua sampai mati adalah wajib. Adalah apa? Apapun kondisi kita, siapapun kita, selagi orang tua masih ada, itu pintu surga kita. Berbakti pada beliau hukumnya wajib. Namun soal bakti ini bermacam-macam. Kita yang punya kehidupan di Jogja, memang sudah hidup kita di Jogja. Anak-anak kita juga kadang mudik ke Jogja, lalu kemudian kadang mereka menjadikan rumah kita sebagai tempat kumpul keluarga. Maka silahkan, kita bisa bakti lewat sosial media, lewat telepon, chat, video call dan segala macam. Namun kalau bisa kita merawatnya, apalagi jika memang diperlukan, orang tua kita sudah butuh perawatan kita, merawat orang tua itu adalah kewajiban setiap anak yang diberi kemampuan untuk merawatnya. Kalau orang tua wafat, maka kita sambil dalam keadaan birrul walidain. Keadaan birrul walidain itu adalah keadaan terbaik di mana seseorang itu bisa berbakti sama orang tua. Jadi kesimpulannya, pilih di Jogja atau bakti sama orang tua, keduanya sama bolehnya. Tapi kalau dirasa maslahatnya akan lebih besar jika membersamai orang tua di Jogja, jadi orang tua ibu yang dibawa ke Jogja, nggak mungkin. Kalau nggak mungkin, kembali kepada pilihan ibunda. Kalau memang
memungkinkan untuk merawatnya karena beliau seorang diri dipersilahkan. Tapi kalau memang masih ada adiknya ibu yang merawatnya dimampukan, itu juga disilahkan. Yang jelas kita hidup ini harus punya persiapan bekal untuk pulang. Salah satunya dengan ngaji jamaah. Begitu hadirin, barakallahu fikum. Oh, satu lagi. Oh, ini. Saya cuma mau bilang bahagia banget bisa ikut pengajian. Saya dari Kalimantan Selatan. Waduh, Masya Allah Kalimantan. Sehat selalu, Masya Allah, tabarakallah. Semoga ibu semua rezekinya barokah berlimpah, anak cucu keturunannya salih salihah, berteman bersaudara kita di dunia, bersaudara kita nanti sampai surga. Untuk ibu-ibu masjid kampus UGM, mbak-mbak, kakak-kakak, kalau nanti ada yang ke Wonosobo, atau mungkin biar ke Wonosobo gini aja deh, saya mengundang ibu majelis taklim mutia, teman-teman kampus UGM, kalau pas ke Wonosobo, ayo nanti kita kumpul di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Mohon doanya ibu, kami lagi bangun masjid, sudah selesai lantai 1, sekarang mau menyelesaikan lantai 2. Mohon doa restunya, mudah-mudahan ini jadi jariah buat kita bersama-sama. Kalau mau ikut andil juga boleh, dipersilakan, tinggal chat link di bio tadi, kalau di TikTok, YouTube, Instagram, atau save nomor WA saya yang tadi. Saya mau ikut andil Ustadz, transfer kemana? Nanti dikasih tahu linknya. 081213 60 70 20. Tinggal dicat aja. Yuk kita tutup dengan doa. Di sini jamaah jangan remehkan, karena ada ibu yang doanya mustajab, ada dia yang sedang terzolimi yang doanya mustajab, ada dia yang lagi safar doanya mustajab, ada para penuntut ilmu yang doanya mustajab. Insyaallah doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Allahumma ij'alna laka dzakkarin. Allahumma ij'alna laka syakkarin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Ghaffar ya Tawwab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani saghira.
Allahumma ansuril ikhwanal muslimin fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur wa fi Rohingya wa fi Indonesia. Allahumma astur uyubana ya Rahman. Allahumma astur awrati nisa'il mu'minin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ini hamba-Mu yang lemah ya Allah, datang kepadamu wahai Zat yang maha kuat. Kuatkan iman kami ya Allah. Karena kekuatan iman kami bertahan dalam ujian. Karena kekuatan iman kami mampu melewati ujian. Karena kekuatan iman ya Allah kami mampu untuk terus bertahan. Ya Allah, ini hamba-Mu yang miskin, tak punya sesuatu apapun ya Allah. Kayakan kami lewat karunia-karunia-Mu yang halal dan barokah ya Allah, yang dengannya kami bisa memenuhi panggilan-Mu untuk ke Baitullah ya Allah. Sungguh kami rindu ya Allah. Selama ini kami baru melihat Ka'bah hanya di atas sajadah. Kami baru melihat Ka'bah hanya dari sosial media. Kami baru melihat Ka'bah hanya dari gambar ya Allah. Izinkan mata ini sebelum tutup usia bisa langsung menyaksikan Ka'bah ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah datang mengetuk pintu-Mu wahai Zat yang maha kuat. Kuatkan kami ya Allah. Kami lemah, rapuh dan tidak berdaya. Dekap kami ya Allah, peluk kami ya Allah. Temani kami dalam perubahan menuju kebaikan ya Allah. Kami berproses ya Allah, tapi kadang semangat kami futur, kadang suka patah ya Allah. Bantu kami, dekap kami agar kami istiqomah sampai kami wafat husnul khatimah. Ya Allah, kami punya suami ya Allah yang kadang kami sering durhakai ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah, yang kadang suara kami lebih tinggi dari suami kami ya Allah. Kami masih tetap ingin ada dalam barisan Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Muhammad ya Allah. Kami masih ingin berada dalam barisannya Bunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ya Allah. Anugerahi kami ya Allah tetap bisa nanti diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Akui ya Allah kami sebagai hamba-Mu yang sabar, ikhlas, tulus, ridha atas semua ketetapan-ketetapan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tahu ini berat. Kami tahu yang terjadi tidak mudah. Semua rencana-rencana kami gagal, hancur, porak-poranda. Rumah tangga kami pun juga demikian ya Allah. Baru menikah sebentar, kami atau putri kami ya Allah, atau putra kami ya Allah, berpisah dia ya Allah, beri ganti pasangan yang jauh lebih baik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, maafkan kami yang pernah masih memakan riba, atau bahkan sampai hari ini pun masih meriba. Maafkan kami yang dulu pernah berbuat dosa. Maafkan kami yang lisannya tak terkendali untuk ghibah kepada sesama. Ampuni kami yang masa jahiliyah dulu kami banyak lupa dan lalainya. Ampuni kami, maafkan kami, terima tobat kami sebelum kami wafat ya Allah. Ya Allah, ringankan tangan ini untuk berbagi.
Ringankan tangan ini untuk memberi kepada sesama kami. Ringankan tangan ini menulis faidah-faidah ilmu ya Allah. Ringankan tangan ini untuk terus beramal salih ya Allah. Bantu kami untuk istiqomah ya Allah. Tiada zat yang bisa menguatkan kami kecuali Engkau. Ya Allah, kalau hanya orang baik yang bisa memohon kepadamu ya Allah, kepada siapa kami yang masih buruk ini memohon ya Allah. Ya Allah, kalau hanya orang salih yang pantas berdoa memunajat kepadamu ya Allah, kepada siapa kami yang pendosa ini bermunajat ya Allah. Wahai Allah, la yaghfiruz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami yang setinggi langit, sepenuh bumi kecuali Engkau ya Allah. Kami berjanji kami akan jadi hamba yang lebih baik ya Allah. Kami berjanji kami jadi hamba yang lebih ridha ya Allah. Ku ridhoi semua ketetapan-Mu ya Allah, hari ini, esok, dan sampai kami mati ya Allah. Ya Allah, ridhoi kami sebagaimana kami sudah ridho kepada Engkau ya Allah. Ridhoi kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Hamba-Mu selain kami sangatlah banyak ya Allah. Yang berdoa selain kami sangatlah banyak ya Allah. Yang meminta agar dihapus dosanya selain hamba-Mu ini sangat banyak ya Allah. Tapi izinkan nama kami menjadi nama prioritas yang Kau hapus dosa-dosanya ya Allah. Izinkan nama kami menjadi hamba yang Kau prioritaskan, dimaafkan semua kesalahan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami tidak tahu harus kemana saat matematika manusia sudah habis tiada daya. Saat rasio-rasio akal kami sangat terbatas. Satu-satunya jalan yang harusnya kami tempuh sedari dulu adalah pulang kepadamu ya Allah. Kembali kepadamu ya Allah. Maafkan kami yang baru bertobat di atas usia 30. Maafkan kami baru belajar di atas usia 20. Tidak dari kecil kami belajar ya Allah. Maafkan kami yang sudah senja baru belajar Al-Quran, memahami ayat-ayat-Mu, padahal dari dulu kami bisa jika kami mau ya Allah. Ya Allah, maafkan kami yang banyak lalainya, banyak dosanya, banyak hilafnya. Ya Allah, kami pandai bicara tapi tak pandai melakukan. Kami yang hanya pandai memerintahkan tapi tidak juga melakukan. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Wahai Allah, jauhkan kami dari siksa neraka, kumpulkan kembali kami di surga bersama orang tua kami yang mendahului kami ya Allah. Lapangkan kubur beliau ya Allah. Jadikan kubur beliau Riyad bin Riyadil Jannah ya Allah. Izinkan sebagaimana dulu beliau menyayangi kami di dunia, esok kami Engkau pertemukan kembali di surga ya Allah. Sungguh kami ingin bertemu dengan orang tua kami rindu ya Allah. Kami ingin bertemu dengan pasangan kami rindu ya Allah. Kami ingin bertemu dengan anak kami yang wafat mendahului kami rindu beliau ya Allah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kumpulkan kami di surga-Mu yang paling tinggi suatu hari nanti ya Allah. Wahai Allah, bahagiakan hidup kami di dunia ya Allah. Bahagiakan hidup kami di akhirat ya Allah. Jauhkan dari siksa api neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istiqomahkan kami ya Allah. Wafatkan kami di tanah suci Mekah atau Madinah, dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, salam untuk keluarga jamaah. Saya berwasiat, satu wasiat yang jamaah bawa pulang dan pegang sebagai pegangan. Enggak setiap kesempatan saya bisa hadir di masjid kampus UGM, tapi saya berwasiat 3 hal: jaga taat, jaga sholat, jauhi maksiat. Kita belum sempurna sebagai manusia,
Tapi selama kita mau mendekat ke Allah, Allah sudah pasti akan jauh lebih bergembira melihat hambanya yang mau mendekat dan memperbaiki diri sebelum dipanggil pulang ke Allah. Jaga wasiat ini baik-baik, jaga taat, jaga sholat, jauhi maksiat. Semoga pertemuan ini Allah izinkan terulang kembali besok di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman sahabat TikTok, YouTube, Instagram yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian HAS, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara ya sahabat. Barakallahu fikum. Terima kasih semuanya. Barakallah.